bagi mereka yang enteng mulut di dalam mencaci memaki ahlu baiti Rasulillah, dan bagi mereka yang enteng hati di dalam su'dzon berprasangka jelek terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad, berarti menunjukkan orang tersebut orang yang agamanya tipis, akidahnya tidak beres, yang hatinya dipenuhi dengan benci dan dengki, yang dimana itulah sifatnya abalis alias iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Awal pencetus hasad dari mana? Iblis. Itu pencetus hasad. Dosa hasad pertama kali dilakukan oleh iblis. Emang dasar iblis, dibayain ngigit, dijahatin ngegaplok. Iblis loh. Awas hati-hati sama iblis, gak ada baik-baiknya. Jangan sok baik sama iblis, apalagi berbuat baik sama iblis, cilaka kita. Karena iblis tidak ada baik-baiknya. Na'udzubillah. Fa inna dzalika yadurruhu bidinihi wa akhiratihi. Tuh lihat. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya dzalika itu yang artinya benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadurruhu, akan membahayakan seorang muslim. Akan membahayakan seorang muslim. Membahayakan di dalam titik apa? Bidinihi wa akhiratihi. Akan membahayakan iman dan akidahnya. Seorang muslim apabila dia benci terhadap ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan wa akhiratihi, dan juga dia akan merasakan dampak yang tidak baik atau dampak negatif kelak di akhirat. Na'udzubillah. Kelak di akhirat. Bagaimana mereka berangan-angan ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, tapi mereka benci terhadap keluarga dan anak cucu Rasulullah. Bagaimana mereka berharap syafaat Rasulullah, kalau emang mereka masih benci terhadap keluarga dan juga anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan apa? Yang menerangkan, ana man ada ahla baiti faqad adzan nabi. Barang siapa yang menyakiti ahlu baiti Rasulullah, maka dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adahu faqad adallah, dan barang siapa adahu, dan sungguh fa maka qad sungguh adahu, yang menyakiti Rasulullah, faqad maka sungguh dia adallah, dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi mereka yang menyakiti baginda Nabi Muhammad dan pula menyakiti Allah, apa konsekuensinya yang akan didapati oleh mereka? Apa dampak negatif yang akan didapati oleh mereka? Bukan ecek-ecek, bukan sepele. Wastahaqqal la'na, maka berhak bagi mereka yang menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah, maka berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah. Apa itu laknat? Mardudun an rahmatillah. Itu laknat. Orang tersebut tertolak dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastahaqqa al-la'na, maka berhak bagi mereka yang membenci, yang menyakiti hati Nabi dan juga menyakiti Allah, la'nah. Itu yang pertama. Berhak mereka mendapatkan laknat, yang artinya mardud, terjauh dari rahmatnya Allah. Dan orang yang sudah mendapatkan laknat dan terjauh dari rahmatnya Allah lebih dekat kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wastahaqqal la'na. Gak cukup sampai di situ. Setelah mereka mendapatkan laknat ya di dunia dan pula di akhirat. Lalu yang kedua apa? Wal adzaba. Mereka juga yang menyakiti hati Rasulullah dan menyakiti Allah, maka berhak untuk mendapatkan azab yang pedih, azab yang perih di dunia dan juga di akhirat. Wastahaqqa al-la'na wal adaba
wa dakhala fi khataril wa'id. Enggak cukup sampai di situ. Mereka yang menyakiti hati Nabi, mereka yang menyakiti Allah, wa dakhala, mereka masuk fi khataril azim, di dalam bahaya khataril wa'idil azim ya. Khatar itu bahaya, al-wa'id janji-janji, al-warid yang sudah diwahyukan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah apa itu? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Selain mereka mendapatkan laknat, mereka yang benci keluarga Nabi, ahlu baitin Nabi, berarti mereka menyakiti hati Nabi, berarti mereka menyakiti Allah. Bagi siapapun yang menyakiti hati Nabi dan pula menyakiti Allah, maka dihakkan untuk mereka untuk mendapatkan laknat, azab, dan mereka akan masuk di dalam khatar, bahaya ya, al-wa'id yang sudah dijanjikan, al-warid yang diwahyukan di dalam Al-Quran, seperti Allah firmankan, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya bagi mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya, Allah akan melaknat mereka di dunia, wal akhirah, dan pula Allah akan melaknat mereka di akhirat. Di dunia dapat dampak negatifnya dan juga di akhirat dapat. Lalu cukup? Tidak. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan Allah persiapkan lahum, bagi mereka yang menyakiti hati Nabi, yang menyakiti Allah, azabam muhina, azab muhin yang hina, yang keji. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-masalah bukan masalah sepele, tapi masalah cinta kepada keluarga Nabi min dimnil iman, masuk di dalam kategori iman, min dimnil akidah, masuk di dalam kategori akidah. Bagi mereka yang tidak cinta, benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad, berarti ada sesuatu di dalam iman dan ada sesuatu di dalam akidahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma rizukna mahabbatahum insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita cinta kepada mereka fid dunya wal akhirah. Wa ma'ahum insyaallah fil jannah, dan bersama mereka insyaallah di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Firman yang Allah firmankan, wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Kenapa kalian selalu menyakiti hati Rasulullah? Jangan sampai kita menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. Karena hatinya Rasulullah tersambung dengan Allah. Murkanya Allah, murkanya Nabi. Murkanya Nabi, murkanya Allah. Sakitnya Nabi, Allah pun sakit. Jangan sampai kita menyakiti hati baginda Nabi Muhammad di dalam mencaci maki, menghina, meruntuhkan martabat, kemuliaan ahlu bait keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.